Di balik aksi heroik para relawan gabungan dari berbagai unsur dan Bapak Adeleji yang kemudian berhasil menemukan Muhammad Gibran Ar-Rasyid di Curug Cikoneng dengan selamat, ternyata terselip kisah penerawangan batin dua orang spiritualis Gunung Guntur yang mampu memetakan kondisi serta keberadaan putra bungsu pasangan Alam Surrahman dan Win Winarti saat menghilang beberapa hari di Gunung Guntur. Mereka adalah Abah Guntur dan Uyut Asep Danu, dua tokoh kunci bermetode supranatural yang akhirnya bersedia menceritakan segala sesuatunya perihal peristiwa yang dialami Gibran, eksklusif untuk Kabar Misteri. Halo Misteri Seeker, saya Cynthia Tengens dan saat ini saya berada di Kabupaten Garut di mana kami tim Kabar Misteri akan melakukan investigasi tentang kasus yang sedang viral belakangan ini di mana ada anak berusia 13 tahun yang menghilang selama 6 hari di Gunung Guntur. Dan sekarang saya sudah bersiap-siap, saya akan melakukan sedikit wawancara secara online dengan dua orang spiritualis yang mengetahui betul informasi tentang Gunung Guntur dan turut serta dalam pencarian anak hilang tersebut hingga akhirnya dia ditemukan. Langsung saja kita hubungi. Yang pertama ada Abah Guntur. Assalamualaikum Mbah, saya Cynthia dari Jak TV. Nah makanya saya pengen nanya nih Mbah, kalau dari Abah Guntur sendiri pertama kali tahu kabar Gibran hilang itu dari mana Mbah? Di hari ketiga hilang Gibran, saya di Pamungpung di Garut Selatan. Memang saya relawan PGC sedang di lapangan. Ada telepon dari tokoh masyarakat berdasarkan laporan dari orang tua Gibran, terutama ayahandanya Bapak Alam yang berhubung jarak yang begitu jauh. Saya hanya bisa memberikan informasi melalui telekomunikasi, by phone atau pesan WhatsApp. Akhirnya di hari Jumat pagi, karena hari kelima Gibran belum ditemukan, saya hanya memiliki keyakinan bahwa Gibran ini masih dalam keadaan selamat. Itu 3 jam sebelum Gibran ditemukan. Kisah Gibran ini agak sedikit misteri, yang kalau dibahasakan agak sedikit irasional soalnya. Apa sih Bah yang membuat Abah yakin? Apakah memang Abah melakukan ritual sebelumnya atau memang dengan doa saja atau bagaimana Bah sampai Abah benar-benar yakin dan bisa ngomong ke orang tuanya Gibran bahwa Gibran ini masih ada, nanti sore atau besok pagi pasti bisa diketemukan. Apa tuh Bah? Ya, hal itu saya sampaikan ke orang tua Gibran berdasarkan keyakinan saya pribadi bahwa memang di Gunung Guntur ini agak misterinya lumayan agak apa ya, kalau bahasa itu Guntur dengan sejuta misteri. Baik Bah, kalau dari Abah sendiri saat itu usaha-usaha apa saja Bah yang dilakukan untuk menyelamatkan atau menemukan Gibran? Apakah ada tawasulan atau seperti apa Bah? Ya kalau secara keyakinan agama saya sebagai Muslim, pada saat saya tiba di rumah tokoh masyarakat Haji Salman Haji Agus tersebut, saya memberikan sebuah ayat dan sebuah media yang saya titipkan ke tokoh masyarakat di sana, yaitu Pak Antis dan Pak RW Alim. Baik, komunikasi apa saja yang dilakukan saat itu Bah? Dan kalau boleh tahu ayat apa yang disampaikan? Saya hanya memberikan sebuah pesan di tulisan tersebut, tolong bacakan sholawat Nabi ini di atas. Karena misteri atau secara keyakinan saya pribadi bahwa Raja Jin yang menguasai atau menyembunyikan Gibran sudah berkomunikasi dengan saya pribadi dan akan diserahkan kalau saya datang. Begitu permintaannya. Saya tidak mengaku atau saya mengakui bahwa ini adalah peran saya pribadi, tidak. Ini adalah doa dari semua sebetulnya. Dari partisipasi banyak masyarakat yang mendoakan keselamatan Gibran. Baik.
Bah, kalau tadi yang Abah bilang Raja Jin itu meminta Abah untuk setidaknya menginjakan kaki di Gunung Guntur. Kalau boleh saya tahu nih, Bah, dengan penerawangan Abah, sosok seperti apa sih si Raja Jin ini? Berdasarkan keyakinan saya selama ini, intinya Gibran itu diselamatkan sebetulnya. Diselamatkan karena alam jin itu sayang, suka menyukai Gibran. Karena memang kalau secara logika juga ditemukan dalam kondisi 6 hari tidak makan tidak minum, seharusnya kondisinya bisa terlihat sangat buruk ya, tapi ini Gibran bahkan masih bisa langsung makan ketika dibawakan makanan, kemudian walaupun lemas, walaupun sempat shock juga dan sempat terluka sedikit, namun sekarang pemulihannya sudah berjalan dengan cukup baik. Nah, Bah, kenapa sih yang dipilih tuh Gibran? Kenapa sih yang sepertinya disenangi oleh para jin ini Gibran? Apakah memang Gibran ini memiliki seperti apa ya, aura atau karisma atau seperti magnet gitu, Bah? Ya, ada sebuah magnet, karena kalau Abah dalami lebih jauh, Gibran ini seperti ada tetesan dari Prabu Siliwangi. Nah, kalau saat itu sampai kronologis Gibran ditemukan itu bagaimana, Bah? Dalam kondisi saat itu berarti Abah di tempatnya Haji Salman ya? Ya, saya posisi mendampingi orang tua Gibran pada saat itu di base camp sampai Gibran ditemukan. Ada kabar pukul 16 sekian menit ada kabar. Posisi saya mendampingi orang tua Gibran dan saya memberikan support ke orang tuanya bahwa insya Allah Gibran akan ditemukan, hingga berita kabar baik tersebut alhamdulillah sampai di base camp. Nah, kalau dari penerawangannya Abah nih, Curug Cikoneng ini seperti apa sih, Bah? Apakah di situ memang ada kerajaan gaib, ataukah memang di situ titik di mana ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata ini bersemayam, atau seperti apa, Bah? Kalau saya baca, kenapa ditemukan di titik koordinat yang jauh hampir 1 kilometer dari pertama Gibran hilang, dinyatakan hilang dari camp area atau set campnya di pos 1 atau 3, itu karena Gibran itu sebetulnya lagi berjalan-jalan tapi tidak menemukan siapapun dari sumber air hingga sampai ke Curug Cikoneng. Karena pada saat Gibran memasuki alam gaib, dia tidak bisa berjumpa dengan siapapun dan tidak mendengar siapapun. Dia mencari tempat. Dia berusaha supaya mencari tempat yang dia ketahui atau aman. Baik. Yang tidak disadari itu masih tertutup oleh alam gaib. Baik. Hingga nyasar sampai Cikoneng. Apakah kalau di dimensi lain itu terlihat jalan yang misalkan jalan A akan terlihat seperti jalan A cuma sepi, atau jalurnya bisa berbeda gitu, Bah, sampai dia bisa tembus di Curug Cikoneng? Karena kan kalau kita lihat di jalur pendakian Gunung Guntur ini tidak hanya Curug Cikoneng saja, bahkan ada curug-curug lain yang lebih dekat gitu jalannya dibanding Curug Cikoneng ini, Bah. Kenapa sampai dia sampainya tuh di Curug Cikoneng? Ya itu sih sebetulnya kalau bicara di alam medan gaib sebetulnya itu tidak terlalu jauh langkah Gibran sebetulnya. Kalau diumpamakan di alam kita, di alam logika, ini atau rasional, sebetulnya Gibran tidak terlalu jauh, hanya muter-muter di situ saja. Namun momen perpindahan dari alam ke alam zahir itu dimensinya itu begitu luas, dia akhirnya terlempar, tapi terlempar bukan dalam keadaan itu terdorong sangat jauh. Baik. Hingga sampai di Curug. Baik, Bah. Bah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bah. Kalau keterkaitan Abah Guntur dengan Gunung Guntur nih apa? Apakah memang dulu Abah Guntur sering berkelana di sekitar sini atau di Gunung Guntur, atau seperti apa, Bah? Tahun 2000 sampai 2004 saya pernah tafakur menyepi di Curug Citingi selama 4 tahun dari tahun 2004.
Baik. Apa saja Bah yang Abah rasakan pengalaman di Gunung Guntur? Apakah menyenangkan, teduh, atau seperti apa Bah? Menye- Menyenangkan, sangat nyaman, sangat bahagia hingga saya tidak mau turun lagi ke masyarakat pada saat itu, namun tidak boleh. Baik Bah. Oke Bah, terima kasih banyak nih atas segala informasi yang sudah diberikan terkait dengan Gunung Guntur. Sama-sama. Dan juga terkait dengan Gibran yang sekarang alhamdulillah sudah sehat walafiat. Semoga Abah juga sehat biar bisa terus membantu banyak orang. Terima kasih banyak ya Bah. Amin. Sama-sama. Kalau dari pandangan Abah ini, sosok nenek-nenek ini siapa Bah? Atau kenapa dia mau menarik Gibran? Ya kalau misalnya namanya saya nggak bisa cerita gitu ya. Baik. Kalau mungkin nenek-neneknya kebetulan saya kena gitu. Kena karena saya juga mengalami lah waktu istilahnya kejadian kayak Gibran seperti gitu.